setelah beliau itu mengutarakan tadi yang sudah kita diskusikan, bicara soal membangun solidaritas, membangun partai sebagai organ kolektif, bicara tentang visi bernegara gitu kan, ke depan dan berbasis ideologi Soekarno. Lah terus dia tiba-tiba ngomong soal selfie. Maknanya apa coba? Ini kan sesuatu hal yang kontras sebetulnya. Nah di situ secara logika, rasionalitasnya beliau bilang bahwa pencitraan dan narsisme politik itu gak cukup atau bahkan bukan hal yang penting dalam membangun republik dan politik demokrasi kita. Oleh karena itu, beliau bilang tadi bahwa dalam pidatonya itu bahwa nek masalah narsis, masalah soal selfie-selfian, aku itu yang paling punya banyak pengikut gitu kan, kira-kira seperti itu. Tapi politik gak cukup dengan itu, gitu kira-kira. Kalau saya melihatnya seperti itu. Apa partai politik yang memang bahkan ada yang di bawah 50 orang dia mendaftarkan calegnya. Jadi memang dari 10 dapil yang kita siapkan untuk DPR provinsi, itu tidak semua partai politik ternyata bisa memenuhi pengisian calegnya. Jadi memang, tapi itu kan tidak melanggar aturan. Memang kita menyediakan 10 dapil dengan 75 kursi, artinya 75 calon paling banyak. Itu yang benar. Lo kalau mau pencitraan atau kan personal branding ya, pencitraan itu adalah cara yang menurut gue lebih oke, karena orang jadi tahu keberpihakan lo di mana, orang jadi tahu nilai-nilai lo apa, setidaknya nilai-nilai yang mau lo usung menuju ke pemilu selanjutnya gitu, ketimbang cuman sekedar nempel wajah yang menurut gue ngotorin gitu. Kalau misalkan lo visit, politisi juga bisa kayak gitu. Yang paling jago ya tentu ini ada 2 politisi yang sebenarnya marketnya itu orang selalu berasumsi marketnya berseberangan, sebenarnya marketnya sama persis dan dua-duanya strateginya sama. Gue ngomongin Pak Jokowi dan Mas Anies, sama persis. Yang satu, nah kemarin yang satu belusukan ke warga, yang satu belusukan ke makam, tapi dua-duanya ngelakuin hal yang sama. Konteksnya pencitraan. Kenapa mereka ngelakuin itu? Karena kalau Mas Anies sih pencitraan sih tujuannya ke Pilpres, prediksi gue ya. Kalau Pak Jokowi gue nggak tahu kenapa. Gue yakin itu adalah aktivitas pencitraan yang dilakukan Pak Jokowi juga. Karena apa? Karena masing-masing Pak Jokowi dan Mas Anies mempublikasikan apa yang mereka lakukan di sosmednya masing-masing. Pengamat minta warga Sumsel jangan terjebak politik pencitraan. Lihat kinerja bukan popularitasnya. Dikutip dari sripoku.com Palembang, pengamat politik Dr. Andes Bagindo Togar Butar-Butar mengingatkan agar masyarakat kritis dan juga kepada para politisi yang terjun pada kontestasi pileg, pilkada maupun pilpres agar jangan terjebak dengan politik pencitraan yang mengutamakan popularitas. Inilah sekarang, jangan lagi terjebak dalam masalah pencitraan, popularitas. Tugas kita, apalagi daerah ini perlu diselamatkan. Sumsel ini terlalu sering diintip oleh orang yang syarat dengan popularitas dan pencitraan. Padahal potensi di kita ini luar biasa, baik legislatif maupun eksekutif. Sebaiknya kita masyarakat kritis, jangan mau terjebak dengan politik pencitraan yang mengutamakan popularitas, ungkap Dr. Andes Bagindo Togar Butar-Butar saat pada diskusi politik suara kandidat di Guns Cafe Jalan Tasik Palembang Senin 22 Mei 2023 malam. Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya ini menyebut ada 2 hal kalangan politisi dalam kegiatan dinamika politik sekarang mengacu pada 2 acuan. Yang pertama adalah masalah nilai, yang kedua adalah masalah algoritma. Mantan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Ika Visip Unsri ini mengatakan, sekarang ini seseorang mudah sekali ngetop ketika acuannya algoritma. Lebih gampang viral membanding dirinya lewat beragam alat-alat untuk meningkatkan popularitas dia, seperti APK, spanduk, baliho, dan lain-lain. Kemudian beragam di media sosial, media mainstream, bahkan sampai mendesain tim untuk membuat dia populer. Sementara kinerja prestasinya apa? Nah, ini jarang terjadi sekarang. Makanya saya katakan seperti kalian ini untuk bisa ngetop mudah karena acuannya algoritma, kata Bagindo. Anehnya partai politik juga sama terbius dengan perilaku yang dilakukan pelaku-pelaku politik sekarang. Maka jangan heran semua begitu mudah tiba-tiba jadi capres.
karena acuannya algoritma, disurvei tingkat populernya tinggi. Tapi apakah mereka electable? Nanti electable soal yang kedua. Padahal yang utama itu bagaimana kalian itu electable, bukan mengutamakan populer. Apalagi untuk menjadi tokoh politik yang sejati, ujarnya. Menurutnya begitu mudah orang menjadi tokoh, meng-create, membranding orang, tapi elektabilitasnya tidak ada yang menjamin. Jangan heran muncul politisi sekarang, CP bonsai semua. Integritasnya diragukan, kemampuan profesional ketika mengemban jabatan tidak berharap banyak dengan tokoh seperti ini. Pengamat politik Dr. Andes Bagindo Togar Butar-Butar mengingatkan agar masyarakat kritis dan juga kepada para politisi yang terjun pada kontestasi pileg, pilkada maupun pilpres agar jangan terjebak dengan politik pencitraan yang mengutamakan popularitas.